Oke, shalom semua. Puji Tuhan karena kita dapat bersama semua ini minggu yang ketiga kan. Minggu ketiga dalam bulan Januari tahun 2026 ini kita sudah belajar dua tajuk dalam tema kita pada bulan Januari ini, yaitu kita punya dasar yang kokoh kan, yaitu sebagai kasih karunia sebagai fondasi ataupun dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi pada hari ini, pada minggu ini kita akan belajar satu lagi topik, yaitu tentang dasar ini, yaitu keselamatan kita yang tidak tergoncangkan, atau lebih straightforward bilang dasar yang kokoh kan? Firm foundation dalam bahasa Inggris. Amin. Ini tajuk kita pada minggu ini. Ada satu soalan sebelum kita mulai. Puji Tuhan, soalan ini penting karena bila kita tanya soalan, kita akan mencari jawaban dia, betul tidak? Saudari yang dikasihi Tuhan, antara persoalan paling besar dalam kehidupan orang Kristen ialah, adakah saya benar-benar selamat? Kan ini soalan yang selalu menjadi perdebatan secara teologis. Secara umum di kalangan orang jemaat Tuhan, malah secara teologi juga. Ada yang mengatakan bahwa kita kehilangan keselamatan kita, ada yang mengatakan bahwa keselamatan kita adalah yang sangat-sangat kokoh dan terjamin. Jadi pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan sendiri cakap, atau apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan tentang keselamatan kita. Jadi kita, saya katakan sini maksudnya bukan menolak ataupun mengecam pandangan-pandangan yang lain, tapi kita hormati, kita hormati apa pandangan-pandangan semua ataupun ide ataupun doktrin, kadang-kadang doktrin ini. Tetapi kita melihat sebagai orang yang percaya, kalau tidak keseluruhannya, saya juga begini, bahwa keyakinan kita tentang keselamatan ini luar biasa. Dan inilah dasar karena kita akan lihat pada hari ini, yaitu kasih karunia sebagai dasar untuk memastikan bahwa keselamatan kita benar-benar kokoh. Amin. Adakah saya benar-benar selamat, atau jika saya jatuh dalam dosa, adakah Tuhan masih menerima saya? Kan? Bolehkah keselamatan saya hilang? Soalan-soalan ini tidak muncul karena jemaat mau meninggalkan Tuhan. Saya percaya. Kadang-kadang soalan-soalan seperti ini macam nampak negatif, tapi saya percaya soalan ini adalah jujur, ikhlas. Bukan mereka mau meninggalkan Tuhan, tapi mereka sebenarnya lebih dari itu ialah karena mereka mau memastikan hubungan mereka dengan Tuhan adalah kokoh, kan? Mereka mau tahu, kan? Secure, kan? Malah dalam konteks hubungan suami istri itu security, itu affirmation ataupun kokohnya perkawinan itu pun kita mau dia antara sepasang itu suami istri. Mereka mau sehingga ketika janji perkawinan itu diistiharkan, itulah janji yang bukan main-main, kan? Kita mau dalam perjanjian jual beli, kontrak dan sebagainya, ini adalah perasaan yang muncul yang memang kita mau keyakinan dan kepastian bahwa baik itu perjanjian ataupun keputusan yang kita ambil itu tidak memudaratkan kita di kemudian hari. Begitu juga dengan keselamatan, amin. Jadi mereka jujur sebenarnya, mereka mau melihat hubungan mereka dengan Tuhan itu tetap kuat. Hari ini firman Tuhan membawa kita kepada suatu kebenaran yang jelas dan menenangkan. Jadi pernyataan awal kita sini, hipotesis kita, kalau macam tesis kan, kita punya hujah ini ialah keselamatan orang percaya adalah pasti, belum dengan saya, kekal dan tidak dapat digoncangkan atau kokoh. Boleh bersama dengan saya. Ini adalah pernyataan awal kita, iman kita. Dan pertanyaan berikutnya, adakah iman kita ini disokong atau didorong ataupun upheld oleh firman Tuhan sendiri? Amin. 2. Keselamatan bersumber daripada kasih karunia, bukan usaha. Jadi ini jelas, firman Tuhan mengatakan keselamatan kita, salvation kita, anugerah hidup kekal kita, maka anugerah pembenaran kita, hak kita yang diberikan menjadi anak-anak Tuhan adalah bukan berdasarkan usaha kita atau sesuatu yang kita buat, tetapi oleh karena kasih karunia. Yaitu dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan mengatakan, saya sebut ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu tapi pemberian Allah. Jadi ayat yang berikutnya dia katakan supaya tidak seorang pun yang membanggakan diri, mau tunding yang bahwa itu oleh karena saya. Tidak boleh ego, tidak boleh klaim kredit.
Semua adalah, teman-teman mengatakan adalah kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Hanya oleh iman saja. Oleh iman, bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Jadi pernyataannya sangat jelas. Oleh itu, saya menjelaskan ini. Jika keselamatan bukan dimulakan oleh usaha kita, kita punya ibadah, kita punya kesolehan, bahasa Melayu, maka ia juga tidak dipelihara oleh usaha. Beli bersama dengan saya. Jikalau kau dapat pun bukan usaha, maka untuk maintain itu pun bukan usaha kamu. Bukan beli usaha. Tapi kamu orang ada pertanyaan bilang, tapi kita harus percaya. Kita tetap harus percaya. Betul, saya setuju itu. Tapi banyak orang salah paham sehingga mereka melihat iman atau percaya itu adalah usaha. Bukan. Malah untuk percaya adalah untuk rest. Berhenti daripada struggle. Tapi sebenarnya perkataan negatif untuk percaya ini adalah ataupun melepaskan dan juga mengharapkan kepada suatu entiti yang lebih besar daripada apa yang kita mampu buat adalah satu pernyataan negatif, yaitu putus asa. Give up. Saya give up, saya tidak boleh buat apa-apa lagi. Jadilah apa yang terjadi. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Beli bersama dengan saya. Actually itu adalah pernyataan yang negatif dari satu pandangan, tapi pada dasarnya dari sudut pernyataan firman Tuhan itu adalah satu yang paling kuat. Iman bukan usaha. Usaha dan iman tidak sama. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa jikalau ianya kasih karunia, jikalau dia perbuatan, jikalau dia adalah perbuatan atau tindakan kita, maka kasih karunia bukan kasih karunia lagi. Kasih karunia hanya kasih karunia jikalau tidak ada penglibatan sedikit pun tentang usaha. Jikalau ada usaha sedikit, itu bukan kasih karunia sudah. Jadi kalau keselamatan kita adalah anugerah, adalah kasih anugerah Tuhan kepada kita, sesuatu yang kita terima berdasarkan iman semata-mata, maka ia tidak akan melibatkan atau tidak boleh melibatkan usaha. Amin. Tapi saya suka ini, jikalau dia bukan dimulakan oleh usaha, maka ia juga tidak dipelihara oleh usaha. Keselamatan kita bermula dengan kasih karunia, berdiri atas kasih karunia, dan kekal karena kasih karunia. Saya suka ini Amazing Grace. Kamu ingat lagi lagu Amazing Grace dalam bahasa Inggris lah. Dalam bahasa Melayu, terjemahan tidak begitu lurus dengan apa yang dalam bahasa Inggris. Katakan, I'm saved by grace, and by grace alone bring me home. Maksudnya saya diselamatkan oleh kasih karunia, dan kasih karunia lah yang membawa saya sampai ke rumah Bapa. Oh haleluya, puji Tuhan. Nomor 3, Yesus sendiri menjamin keselamatan kita. Yesus sendiri menyatakan ini. Dan katakan dalam Yohanes pasal 10, 28 dan 29. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Perkataan pasti tidak binasa sampai selama-lamanya bermaksud assurance atau jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka yang Dia selamatkan. Lihat bersama dengan saya. Yesus tidak bercakap selagi kamu cukup baik atau selagi kamu tidak gagal. Yesus berkata tidak akan binasa sampai bila? Forever, selama-lamanya. Hidup kekal bukan pinjaman. Hidup kekal adalah pemberian kekal. Jadi kalau dia boleh hilang, perkataan kekal sana tidak ada fungsi atau terbatal dengan sendirinya. Beli bersama dengan saya. Kadang-kadang kita bilang, tapi kita mempersoalkan. Kamu tahu penyampaian firman Tuhan dinyatakan atau di-repress dan ditulis, di pen out oleh manusia melalui ilham Roh Kudus. Itu bukan Allah silap tulis pulang, bukan kekal pada itu. Tidak. Mungkin penulisnya berpikir seperti itu, tapi apa yang Roh Kudus sudah maktubkan dalam pernyataan penulisan itu, itulah kebenaran. Sehingga itu mengapa pernyataan firman Tuhan itu kita tidak boleh, bukan tidak dipersoalkan, tapi kita hanya boleh terima sebagai benar dengan iman. Take it as is. Begitulah keadaannya, kita ambil dan terima. Amin. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Hidup kekal bukan pinjaman, hidup kekal adalah pemberian kekal. Yang keempat, karya selesai Kristus adalah asas keselamatan. Maksudnya, apakah dasar kita percaya bahwa kita selamat? Karena Yesus, pekerjaan Yesus, karya dalam bahasa Indonesia. Karya ini maksudnya segala
misi Yesus. Dia lahir, dia hidup, kemudian dia mati dan dia bangkit. Itulah misi Yesus. Dan misi Yesus itu adalah misi yang selesai, bukan separuh jalan. Atau sedikit lagi dah dengan kalau kita. Kalau tidak plus itu, tapi saja. Tidak, itu tidak sempurna. Yesus menyatakan dia selesai. Amin. Jadi dasar kita percaya bahwa keselamatan kita itu begitu kokoh yang kita terima berdasarkan karya Yesus yang selesai. Dalam Ibrani 10 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, oleh satu korban saja dia telah menyempurnakan untuk berapa lama? Selama-lamanya mereka yang dia kuduskan. Jikalau kita pikir bahwa kehidupan Kristen kita dalam bentuk perjalanan, perjalanan maksudnya kita terima Yesus, kan? Sehingga kepada kematian, karena kematian masuk surga lah kan, roh kita bersama dengan Tuhan. Kecuali Tuhan Yesus datang kedua kali dan diangkat secara badan, kemudian diubah menjadi dari tubuh yang panah kepada tubuh kemuliaan tanpa melalui kematian. Itu special case. Tapi jika kita melihat dari awal kita terima Yesus sampai pada kesudahannya bersama dengan Bapa di sorga, amin, itu sebagai satu tempo masa, maka pernyataan ini benar untuk dari awal sampai akhir. Maksudnya inilah selama-lamanya. Satu kali dia kuduskan untuk selama-lamanya. Bahwa satu hari kamu jatuh dan perlu dikuduskan sekali lagi, perlu korban lagi. Kemudian benar jatuh lagi, kemudian benarkan lagi. Tidak. Pernyataan Tuhan mengatakan sekali untuk selama-lamanya, walaupun hidup kamu tidak sempurna, jatuh bangun sebagainya. Saya menyatakan awal-awal ini, karena nanti kita akan sentuh juga ini dalam kecap lagi, itu tentang kehilangan keselamatan. Sebenarnya sebagai orang percaya kita tidak boleh menyatakan ataupun judge seseorang itu di kalangan kita, karena kita tidak boleh judge orang di luar sana kita yang tidak nampak. Kita bilang, dia sudah kehilangan keselamatan dia karena berapa perkara yang dia buat. Antara lain ialah dia meninggalkan gereja, malah mungkin menukar agama dia, tukar nama dia dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah dapat lihat sebenarnya apa yang berlaku antara dia dengan Tuhan. Yang saya tahu dan kita tahu adalah Tuhan setia. Berapa jauh dia lari pun sebagai seorang seekor domba yang nakal, Tuhan ada cara untuk selamatkan dia. Bukan selamatkan dia, sudah diselamatkan pun. Cuma Tuhan mungkin perpulihkan dia. Kita tidak pernah tahu bahwa jauh mungkin, saya katakan saya sebuah keberangkalian karena saya mengajak jemaat untuk tidak membuat pernyataan ataupun janji ataupun penghakiman. Malah kita tidak pernah boleh menghakimi, karena kita sendiri tidak dihakimi. Yaitu dalam waktu-waktu tertentu mungkin di akhir kehidupan dia, waktu dia mau meninggal sudah, ataupun di tengah-tengah kehidupan dia, ketika dia ada masalah, dia masih percaya kepada Yesus dan memanggil nama Yesus. Kita tidak tahu, karena iman bagi Tuhan adalah bernilai dari kecil sampai besar, walaupun sebesar biji sawi. Mungkin dia bilang begini, saya bagi satu skenario, Allah kenapa saya buat begini, tapi saya sudah terperangkap susah, saya keluar daripada institusi yang saya masuk. Banyak dia punya kesan, konsekuensi dia, karena kalau dia mau keluar mungkin dalam pekerjaan macam-macam lah kan. Tapi jauh di hati dia katakan, Tuhan Yesus tolong saya. Mungkin besok dia berubah pikiran lagi, tapi dia memanggil nama Yesus, hati dia masih percaya pada Yesus. Dan saya berdoa kamu, Yesus masih setia di orang-orang seperti itu. Malah firman Tuhan mengajar kita belajar lebih besar kejahatan atau pelanggaran yang dia buat. Mungkin dia menyangkal dan sebagainya. Ini dosa yang paling besar yang pernah kita lihat. Tapi saya ingin beritahu kita, di mana banyak pelanggaran, di situ berlimpah kasih karunia Tuhan. Amin. Nah ini saya menyatakan lebih awal sedikit. Dia katakan kata kunci sini ialah satu korban sekali untuk selama-lamanya. Ini kata kunci yang kita dapat dalam Ibrani 10:14. Berapa lama? Satu korban untuk berapa lama? Selama-lamanya. Mereka yang dikuduskan oleh Bapa, oleh Tuhan Yesus. Itu bermakna korban yang Kristus tidak
Jika keselamatan boleh hilang, maaf saya, jikalau keselamatan boleh hilang, itu bermakna korban Kristus tidak cukup sempurna. Jadi tidak selari dengan pernyataan dalam Ibrani 10 ayat 14. Namun firman Tuhan mengatakan ia sudah sempurna untuk berapa lama? Selama-lamanya. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya yang Tuhan kasih, yang Dia kuduskan. Amen. Oh, haleluya. Nomor 5. Ini lagi yang sangat luar biasa. Tiada lagi penghukuman bagi orang percaya. Saya lihat terjemahan dalam terjemahan baru Indonesia. Saya suka itu. Karena ada terjemahan lain mengatakan bagi mereka yang tidak melakukan dosa. Bila kita baca ayat ini baru saya jelaskan. Dalam Roma 8:1 dia katakan sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada penambahan ayat yang lain yang katakan mereka yang dia punya perlakuan kelakuan dia baik. Dia tambah. Kenapa anak tambah? Karena waktu penulisan ini mereka nampak itu terjemahan asal. Mereka mau terjemahkan dalam berbagai bahasa lain. Ada yang tidak yakin bahwa ayat ini cukup mantap. Macam tergantung. Oh ini mungkin kita harus tambah ini. Bapak-bapak rohani kita dulu ada yang menerjemah dia katakan ini tidak cukup. Yaitu ayat sampai sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus titik. Dia bilang tidak, mesti ada tambahan dia bahwa orang yang tidak ada penghukuman adalah orang yang sempurna dengan tindakan, yang baik-baik, yang tidak melakukan dosa. Jadi orang tambah kurungan. Dia suka terjemahan baru Indonesia. Dia katakan titik dan dia tidak tambah apa-apa. Karena pernyataan ini sangat fundamental, sangat mendasar bagi kita orang yang percaya. Dan sebenarnya ayat ini hanya berarti bermakna kepada orang-orang yang gagal, bukan untuk orang yang sempurna. Buat apa mau cakap bilang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus karena mereka bagus-bagus saja. Memang tidak ada penghukuman, tidak itu memang obvious, nampak jelas bahwa memang tidak ada penghukuman bagi mereka yang sempurna. Tapi sangat bermakna jikalau pernyataan ini sampai di situ saja dia katakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Walaupun kita kadang-kadang kita bincang hidup kita tidak sempurna, kita punya pikiran tidak sempurna, tindakan tanggung kita tidak sempurna. Ayat ini hanya bermakna pada mereka yang gagal. Belum sama dengan saya, yang tidak sempurna. Ayat ini hanya bermakna pada mereka seperti Anda dan saya. Luar biasa. Pertanyaan saya, kenapa tidak ada penghukuman? Kenapa tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus? Bukan karena mereka baik, tapi mereka dalam Kristus. Karena penghukuman yang sebetulnya mereka terima atau kita terima telah diterima oleh Yesus. Segala dosa kita telah diterima oleh Yesus. Segala dosa kita karena sekali untuk selama-lamanya. Selama-lamanya maksud dari presiden ini bertobat terima Yesus sampai dia diangkat ke surga ataupun mungkin mati masuk kuburan dulu, rohnya yang naik ke surga. Itu selama-lamanya. Tidak ada penghukuman. Karena firman Tuhan mengatakan dia telah berkorban untuk saya, kuduskan saya, sucikan saya, ampuni saya. Korban dia cukup sekali untuk selama-lamanya saya. Walaupun si Denny tidak sempurna. So mengapa si Denny sampai sekarang ini tidak ada penghukuman? Karena penghukuman si Denny ketika dia jatuh dalam dosa itu telah ditimpahkan kepada Yesus. Semua dosa-dosa saya kepada Yesus di kayu salib. Jadi it's already been punished, sudah dihukum. Jadi saya mau lihat saudara, apapun dosa yang kita buat, apapun kecil besar dalam pikiran dan sebagainya, itu sudah dihukum pada diri Yesus. Jadi kalau kita pikir seperti itu, kita ada satu motivasi dalam mana yang mengatakan bahwa saya tidak sewenang-wenangnya berbuat dosa. Betul kan? Ada motivasi dari dalam keluar. Itu memberikan motivasi, kan motivasi bukan kuasa Roh Kudus, apalagi kuasa Roh Kudus untuk kita pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Seperti si perempuan yang kedapatan berzina. Tuhan Yesus bagi dia kuasa untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi dengan mengampuni atau tidak menghukum perempuan ini. Kenapa? Perempuan ini memang berdosa, memang berzina, memang perlu dihukum. Tapi sebentar lagi Yesus akan naik ke kayu salib untuk menanggung bagi pihak perempuan ini dosa perzinaan yang dia buat. Amin.
Tiada lagi penghukuman bagi orang percaya. Bukan kurang penghukuman atau dikurangkan, tetapi tidak ada penghukuman. Jadi jika masih ada penghukuman, maka salib belum menyelesaikan segalanya. Namun salib telah menutup case itu sepenuhnya. Maksudnya segala case penghukuman yang sepatutnya kita terima. Jadi kita percaya pada Yesus. Karya Yesus yang sempurna, termasuk bukan hanya dia akan mati, tapi dia bangkit untuk Anda dan saya. Dan kita tahu kenapa Yesus bangkit dari kematian. Orang bilang, ini walaupun tua, dia kan Tuhan, misalnya bangkit dari kematian, kematian tidak akan berkuasa atas dia, bukan? Secara logiknya betul, tapi secara teologisnya dan malah secara asasnya adalah bukan karena Yesus adalah Tuhan, tapi karena dia telah menyelesaikan penghukuman itu bagi Anda dan saya. Kalau Yesus masih lagi di kuburan, penghukuman kita belum selesai. Dia bangkit menyatakan bahwa dia telah melalui penghukuman itu dan dia bangkit daripada penghukuman tersebut. Dia kata lain seperti orang masuk penjara dan dia keluar dari penjara karena dia telah menyelesaikan hukuman penjara tersebut. Dia bebas sebagai orang yang sudah dibenarkan. Walaupun manusia melihat di luar sana, walaupun dia sudah melalui itu penghukuman, masih kita bilang bekas penduluan, masih kita hukum orang kan? Bapak di surga adil. Selepas dia hukum segala dosa dan kesalahan dan pelanggaran kita dalam Yesus, dia tidak lagi menghukum itu pada Anda dan saya. Amen. Oh, haleluya. Maka salib Yesus belum menyelesaikan segalanya, namun salib telah menutup case itu sepenuhnya. So, mengapa tidak ada penghukuman lagi kita yang dalam Kristus? Betul, tidak ada penghukuman sudah. Haleluya. Dia kata lain, kita tidak kehilangan keselamatan kita. Nomor 6, soalan penting ini. Ini soalannya, jika saya sudah percaya, tetapi perbuatan saya masih tidak sempurna, apakah saya masih selamat? Kan? Sebenarnya tidak ada orang kalau ikut kenyataan, tidak seorang pun kita yang sempurna. Bisa ada pelanggaran. Malah Tuhan Yesus menyatakan bahwa pelanggaran kita ini bukannya melalui perbuatan tindak tanduk, tapi juga melalui pikiran kita. Amin. Jadi kita semuanya orang berdosa, tapi orang berdosa yang telah diselamatkan. Amin. Jadi pertanyaan dia katakan, jika saya sudah percaya, tapi perbuatan saya masih tidak sempurna, adakah saya masih selamat? Jawaban firman Tuhan adalah iya, selamat. Dalam Roma pasal 4 ayat 5 dia katakan, kepada orang yang tidak bekerja, tetapi percaya. Dia bilang, sesuai. Di mana kita dapat ayat ini ataupun situasi ini, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Dalam Roma 4:5 itu berlaku pada Abraham. Abraham kan dia sama seperti kita, banyak pelanggaran. Malah ada di antara mungkin perbuatan dia yang kita bilang, keterlaluan juga si Abraham, kita bilang, Bapak Abraham. Dulu kan dia pernah berbohong. Dia bukan sedang berbohong. Dia pernah tidak mengaku istri dia bukan istri dia. Dan bukan sekali, 2 kali yang mengakibatkan boleh berlaku ancaman pada istri dia. Boleh apa itu orang bilang aniaya. Pertama dengan Firaun. Oleh karena istri dia sangat cantik, Sarah, dia beritahu Sarah, jangan beritahu orang kalau istri saya aja. Dan dia punya tujuan sangat mulia, yaitu supaya dia jangan mati. Tapi biarlah istri dia. Dia bilang, kalau orang tanya kau siapa, bilang saya ini abang kau adik saya saja. Sampai hati dia buat begitu kan. Kalau dosa seperti ini tidak perlu tunggu Tuhan menghukum dia. Kalau ikut betul-betul, si Sarah yang hukum dia. Kau bilang, kau anggap saya sebagai adik kau saja, cerailah, surat cerai. Tinggalkan kau, saya balik ke bapak saya. Tapi Sarah dia tunduk di dalam Abraham. Oke lah, tidak apa. Untuk supaya kau selamat, biarlah saya teraniaya. Nanti disimpan sebagai salah seorang bulik Firaun. Betul, dia ambil. Siapa ini? Cantik betul, ikut-ikut kau ini siapa ini? Adik, saya punya abang, saya punya adik. Bilang si Abraham. Jadi si Firaun adik kan? Oke Abraham, kalau begitu, saya mau kau punya adik ini belikan. Jadi salah seorang punya istri. Bagilah si Abraham pergi. Terus.
Kalau bukan Tuhan selamatkan Sarah, dia sudah jadi mangsa Firaun. Si Abraham tidak buat apa-apa. Dan bukan sekali, kedua kali dengan Abimelek lagi. Satu lagi raja, sama juga. Dan ketika Abimelek mau mengapa-apakan Sarah, Tuhan datang. Sebelum dia apa-apakan Sarah, Tuhan datang dan beritahu kepada si Abimelek, Abimelek, kau telah melakukan dosa besar. Dia bilang, sebenarnya siapa yang berdosa? Abimelek kah si Abraham? Kalau kita disini logik, Abraham lah kan dia tidak mau. Si Abimelek ambil si Sarah secara legal. Dia bayar berian kepada si dia kasih kambing, dia kasih domba, dia kasih unta, dia kasih emas sama si Abraham supaya dia boleh memiliki Sarah. Lagipun dia bukan, malah si Abimelek kalau saya tahu itu adik itu istri kau, saya tidak kacau dia bilang. Mana saya mau kacau? Tapi Abraham bilang itu adik saya. Tapi Tuhan bilang Abimelek kau berdosa. Kau mau mengapa-apakan istri orang benar. Siapa orang benar? Yang 2 kali buat kesalahan. Pertanyaan dia, kenapa Tuhan melihat Abraham sebagai benar walaupun perbuatannya tidak sempurna? Karena Abraham percaya. That's it, itu saja. Karena percaya dengan perbuatan berbeda, sangat-sangat berbeda, tidak sama. Kalau dia perbuatan, dia bukan kasih karunia. Dan tidak boleh berlapis atau mix, tidak boleh. Pernyataan yang luar biasa mengatakan dalam Roma 4:5, kepada orang yang tidak bekerja tetapi percaya, imannya diperhitungkan jadi kebenaran. Ini dasar kita ini. By faith. Iman pada apa? Karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Mereka yang percaya bahwa Yesus, amin, adalah Tuhan. Dia mati dan bangkit, mengaku dengan percaya mati dan mengaku dengan mulut, diselamatkan, itu saja. Amin. Dalam Roma 5 ayat 19 firman mengatakan oleh ketaatan satu orang. Siapa punya ketaatan? Satu orang, bukan ketaatan Anda dan saya, tidak. Ini sesuai dengan Roma 5 ayat yang ke-19. Dia katakan oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Macam mana kita menjadi benar? Bukan karena kita taat. Terus kamu bilang, bukankah si Paulus, Tuhan beritahu dia bahwa dia punya pelayanan adalah untuk membimbing orang pada ketaatan. Betul. Tapi Paulus katakan bahwa begini, pelayanan saya adalah untuk membimbing jemaat untuk taat. Taat apa? Perbuatan, tidak. Ketaatan iman. Walaupun kita tidak sempurna, tidak ada dasar untuk percaya, macam tidak layak, sudah. Tapi Paulus mengatakan ini. Paulus katakan bahwa saya mau kamu tetap percaya bahwa kamu diselamatkan. Macam ketaatan, saya taat sampai setia sampai sekarang percaya, yaitu saya percaya karya Yesus seperti kayu salib. Itu mengapa bila kita dengar firman Tuhan seperti ini adalah mendorong kita untuk tetap percaya walaupun apapun keadaan dan situasi kita. Keterbatasan, malah juga pelanggaran kita. Dorongan firman Tuhan adalah supaya kamu tetap taat. Saya percaya pelayanan yang Tuhan berikan kepada Paulus sama dengan kita sekarang ini, yaitu membimbing jemaat supaya tetap taat iman. Amin. Perlu tidak dasar untuk mau menyatakan tentang Tuhan, kalau perbuatan saya, tindak tanduk saya tidak layak, saya kata diberkati, malah masuk surga, tidak layak. Tapi saya percaya pada itu saja. Jadi saya tetap percaya walaupun dalam keadaan seperti ini bahwa engkau setia dan keselamatan saya terjamin. Itu yang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Paulus. Dia katakan oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Maksudnya kita dibenarkan bukan karena kita taat, tapi karena ada satu orang yang taat bagi pihak kita. Haleluya. Kita dibenarkan bukan karena oleh ketaatan kita, tapi oleh ketaatan Yesus. Keselamatan tidak pernah bergantung pada kesempurnaan kita, tapi kepada kesempurnaan Kristus. Mengapa ada istilah yang selalu saya ada dulu lagi sebentar lagi, tapi mungkin kita tidak berapa paham maksud dia. Sekarang ini kita paham. Dia bilang pandang pada Yesus saja, pandang pada Yesus saja. Saya percaya itu. Pandang pada Yesus. Kadang-kadang bilang pandang pada Yesus terasa bersalah lagi banyak. Macam tidak layak mau pandang Yesus dulu. Tapi sekarang saya lihat bahwa maksud pandang pada Yesus adalah pandang kepada ketaatan Yesus, karya Yesus yang sempurna bagi pihak dan saya. Amin. Oh haleluya. 7. Adakah saya perlu memohon pengampunan lagi supaya kekal selamat? Misalkan yang berikutnya.
Adakah saya perlu minta pengampunan kalau saya jatuh dalam dosa hari ini? Atau patang nanti, palis-palis, belum bahasa kita sehari-hari. Jauhlah kiranya. Kalau saya bersalah, melakukan dosa apa, saya perlu minta ampun lagi. Dalam Ibrani 10, 17 sampai 18, firman Tuhan mengatakan dosa mereka tidak akan kuingat lagi. Dan di situ tidak perlukan korban lagi. Pengampunan dosa telah diselesaikan di salib sekali untuk selamanya. Dia katakan satu korban saja dia kuduskan untuk mereka yang satu korban untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskannya. Amin. Satu kali sejak korban. Jadi cuma kalau saya berdosa lagi. Yesus tahun 1987, tahun 2000 berdosa lagi. Jauh lama juga tidak berdosa. Sebenarnya setiap hari pun berdosa pun. Jadi adakah saya perlu minta memohon pengampunan lagi? Tuhan Yesus bilang, sejak kau percaya selama-lamanya kehidupan kamu, sekali korban saya sudah cukup untuk cover semua dosa-dosa kamu. Ini yang luar biasa. Sehingga sebenarnya apabila kita tahu kebenaran ini, itu yang mengangkat kita untuk dapat bangkit, memotivasikan kita untuk bangkit lagi dan datang di hadapan Tuhan dengan berani. Bukan seperti ramai orang Kristen yang jujur, sangat jujur, yang meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, mungkin menjadi pastor dan sebagainya, karena mereka menghukum diri mereka, merasa tidak layak karena berdosa. Dan ada kalanya dosa yang sangat obvious nampaknya untuk orang bilang apa yang dia buat. Dan mereka lupa bahwa firman Tuhan ini luar biasa. Kalau mereka tahu kebenaran ini, saya percaya mereka akan berani. Mungkin mereka akan bayar harga lah dengan jemaat dan sebagainya. Kan itu maksudnya, iyalah kita ini kalau sudah orang buat salah karena pandangan kita kurang hormat dan sebagainya. Orang tidak bagi pulang pelayanan sudah semuanya. Tapi hubungan kamu dengan Tuhan, kalau kita tahu kabar saya benar ini, hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah rusak. Malah Tuhan bilang, nah, kau tahu sudah kau tidak mampu. Kalau kau nampak dari awal bahwa saya yang membuat kau kuat, memberi kekuatan kepada kamu, kau tidak akan melakukan seperti ini. Kita akan kembali kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Amin. Luar biasa. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 firman Tuhan berbunyi seperti ini, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Oh, segala maksudnya segala bukan pada waktu kamu bertobat saja atau yang sebelum kamu bertobat. Segala maksudnya segala dosa yang kamu buat dari dulu, kini dan selamanya. Bagus katakan. Semua dosa. Kebenaran ini luar biasa. Karena bila Tuhan Yesus mati, dia tidak mati untuk kita waktu kita bertobat dan sebelum kita bertobat untuk dosa-dosa kita. Karena dalam pikiran Yesus kita semua ini di masa depan. Dari kelahiran kita sampai kepada kepulangan kita, Tuhan Yesus melihat. Karena Tuhan bukan di dalam ruang dan masa, dia di luar ruang dan masa. Dia melihat hidup kita dari A to Z. Dia melihat hidup kita seperti drone view, helikopter view. Dari nampak semua ini. Dia tahu sudah waktu si Denny terima Yesus, dia tahu ini peristiwa-peristiwa yang berlaku pada dia. Persoalannya adalah si Denny tahu bahwa saya tetap mengasihi dia, bahwa keselamatan dia tidak hilang. Sayangkan kalau ada orang Kristen yang melihat sebaliknya bahwa apabila dia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak tinggalkan dia. Malu datang kepada Tuhan, tidak berani datang kepada hadirat Tuhan dan sebagainya. Itu kebenaran yang sama. Bila kita lihat firman Tuhan pada hari ini bahwa Tuhan tetap sayang dengan kita, mengasihi kita luar biasa. Amin. Jadi, apakah kita mengaku dosa kita? Ya, mungkin kita mengaku dosa kita seperti hubungan kita sesama. Saya tahu kadang-kadang saya berkasar dengan istri dengan kata-kata, mungkin juga perbuatan. Ya, emang ada respon juga lah. Jadi sakit hati dan sebagainya, ada sedikit mungkin perbincangan keras dan sebagainya. Tapi jauh di hati saya bahwa saya tahu dia terima saya. Terima keadaan saya. Dia tahu itulah sebenarnya suami ini. Dan sebelum saya datang ingin minta maaf dengan dia, sudah maafkan saya. Dan dia tahu bahwa itu yang paling tepat. Tapi bila saya datang kepada dia, walaupun saya tahu dia sudah maafkan saya masih katakan, Darin Sio. Tidak, Dorin sudah. Minta maaf Sio. Itu pengampunan sudah jalan. Tapi bila kita mengaku ataupun kita minta maaf, minta ampun dengan orang yang kita bersalah itu memulihkan hubungan. Nah, itu pun benar dalam hubungan manusia, apalagi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak pernah, memang macam ada gap lah kita rasakan. Sebenarnya Tuhan tidak pernah ada gap dengan kita.
Apabila kita mengaku dosa kita di depan Tuhan, Tuhan saya bersalah lagi, saya tahu kau sudah ampuni saya tahu dosa saya sudah engkau ampuni sekali itu selama-lamanya, tapi saya datang ke Tuhan, saya menyesal apa yang saya buat. Itu memulihkan bukan Tuhan, tapi dalam emosi dan juga iman kita kepada Tuhan. Penyembuhan secara emosi. Boleh bersama dengan saya? Amin. Yaitu memulihkan persekutuan, tetapi keselamatan tidak pernah terbuka. Amin. Oh, haleluya. Ini isu kritikal lah. Karena ada orang tanya ini, macam mana dengan Ibrani 6? Karena tua. Macam mana dengan Ibrani 10? Kan? Pertama-tama saya mau jelaskan ini. Ketika Ibrani atau penulisan Ibrani ditulis, dia tidak pernah terpikir, penulis ini tidak pernah terpikir untuk menulis kepada orang-orang dusun. Orang Malaysia, orang Melayu. Kita yang berbahasa Melayu ini, ataupun pada jemaat di Wan Plaza, tidak. Tetapi dia punya minda, tujuan penulis ini untuk orang Ibrani. Bersama dengan saya, orang Hebrew, orang Yahudi sendiri. Jadi dia punya audiens yang mendengar message ini orang Yahudi. Memanglah dalam kitab Ibrani kita baca ada yang menjadi berkat untuk kita. Contohnya dalam pasal yang ke-8 dan 10 tentang bahwa Tuhan Yesus tidak lagi ingat dosa-dosa kita. Itu memberi keyakinan kepada kita. Tapi originally firman Tuhan itu untuk orang-orang Ibrani. Termasuklah Ibrani 6 dan 10 ini tentang kehilangan keselamatan. Jadi dia ditujukan kepada orang Ibrani yang mempunyai budaya Yahudi, yang mengamalkan agama Yahudi, ataupun yang mengamalkan hukum Taurat. Bersama dengan saya. Oke? Jadi Ibrani, kita lihat dulu Ibrani 6, yaitu ayat 4 dan 6, penjelasan yang betul. Firman Tuhan bunyi seperti ini, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap kurnia surgawi, tetapi murtad, tidak mungkin diperbaharui lagi. Jadi kita ambil sebagai pernyataan umum bahwa orang Kristen yang sekarang ini, apabila dia sudah menjadi percaya, malah pernah mengecap kurnia surgawi, mengalami kuasa Roh Kudus dan sebagainya, tapi murtad balik. Jadi kita punya tafsiran murtad ialah dia tinggalkan Yesus, dia tukar agama dia, tukar nama dia dan sebagainya. Jadi bersama dengan saya, kita bilang tidak keselamatan sudah untuk mereka, teman. Sebab apa awal tadi saya katakan jangan hakimi, karena kita tidak pernah tahu kawan-kawan saudara kita yang seumpama ini benar-benar meninggalkan Tuhan, atau dia katakan adakah Tuhan tinggalkan mereka? Tidak pernah. Walaupun dia sudah tukar, dia sudah potong, dia sudah buat semula, tetapi adakah Tuhan meninggalkan mereka? Kita tidak tahu. So don't judge. Dan teman-teman bilang ayat ini untuk mereka, bukan. Ayat ini untuk orang-orang Ibrani. Ayat ini bukan ditujukan kepada orang percaya yang jatuh dalam dosa, bukan kepada orang Kristen yang masih bergumul, bukan kepada mereka yang lemah atau gagal. Ayat ini ditujukan kepada orang Ibrani yang menolak Kristus dan mau kembali kepada sistem korban Taurat. Bersama dengan saya. Apabila mereka sudah waktu orang-orang Yahudi, ini senario dia. Pada abad pertama zaman Paulus, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tidak ada masalah bagi orang Yunani. Dan ini kita bilang Ibrani bukan untuk orang Yunani, termasuk kita, tapi orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang bertobat terima Yesus pada waktu itu. Mereka sudah terima Yesus, kemudian sebagai Tuhan selamat pribadi mereka, dan hidup mereka begitu luar biasa, dan ada kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka. Tetapi datang sekumpulan ini orang-orang Yahudi yang mengaku bilang orang Kristen, tapi masih mau mengekalkan tradisi budaya dan juga ibadah orang Yahudi. Kalau yang tidak makan binatang yang tidak disembelih itu oke sedikit. Tapi saya kata oke sedikit, maksudnya tidak fundamental, tidak merujuk kepada keselamatan. Tapi yang mereka maksud balik ialah dia bilang tidak cukup terima Yesus saja, mesti balik pergi mengorbankan korban binatang di bait Allah. Kamu tahu tujuan korban binatang di bait Allah untuk apa? Penghapus dosa. Tapi kita tahu bahwa perjanjian lama tentang korban binatang itu hanyalah gambaran. Persediaan bagi orang-orang Israel untuk menerima sesuatu yang substan, yang betul-betul. Yang dulu gambaran domba adalah gambaran tentang anak domba Allah sendiri yang sudah datang lahir ke dunia ini. Jadi dia sudah terima anak domba sebagai korban bagi mereka itu Yesus, tapi mau juga mengorbankan binatang. Seakan-akan mereka katakan bahwa darah Yesus tidak cukup.
Belum sama dengan saya. Darah Yesus tidak cukup. Mereka menolak satu-satunya cara penyelamatan Tuhan, yaitu melalui korban domba, anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Dengan kembali kepada korban binatang. Sebenarnya ini Ibrani sedang ada isu ini, kita tidak ada. Belum sama dengan saya. Kita lihat isu yang berikutnya dalam Ibrani 10:26. Ayat sering disalah paham. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dosa sini dalam konteks Ibrani ialah menolak Yesus sebagai korban terakhir, sama dengan apa yang berlaku di Ibrani 6. Begitu sama dengan saya. Bukan dosa moral atau kelemahan daging, kejatuhan orang percaya, karena memang tidak ada korban lain selain Yesus. Jadi mereka kembali kepada tradisi Yahudi. Boleh bersama dengan saya, ini ialah isu. Nanti kita akan ada di pasal kita akan lihat, belajar lagi dari Ibrani 6 dan 10 ini. Karena ayat yang berikutnya, proceeding ayat yang ke-6 ini sangat jelas mengatakan bahwa ini bukan untuk orang-orang yang percaya seperti Anda dan saya. Tapi mereka orang Yahudi yang kembali kepada sistem korban binatang. Amen. Mereka berharap korban binatang itu yang membenarkan mereka. Mereka percaya bahwa korban binatang itu adalah substitute bagi dosa-dosa mereka. Domba dikorbankan, mereka berdosa tapi domba yang dikorbankan. Mereka tidak melihat bahwa apa yang Yesus lakukan sekali untuk selama-lamanya buat mereka. Jadi satu bukan hanya dosa penghinaan, tapi menolak penyelamatan, karya penyelamatan itu sendiri. Ada orang tanya, umum mereka katakan, apakah dosa yang tidak diampuni? Apa dosa yang tidak diampuni? Kalau saya diberi soal itu, saya bisa jawab. Dosa tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat daripada mereka. Itu saja, menolak korban Yesus. Amin. Haleluya. Menurut Tuhan, macam mana yang tukar agama? Balik-balik soal seperti itu. Kau tahu betul-betul mereka tidak percaya Yesus sudah. Kita tidak boleh judge, kita tidak tahu. Somehow, some way, along the way, orang bilang kan, mereka berseru Yesus. Maka kalau kesempatan saya beritahu kawan-kawan seperti saudara yang dekat dengan saya panggil Yesus. Kalau mereka tidak sempat balik ke gereja, mungkin dibaptis balik, saya tidak tahu lah, tukar nama balik ataupun tukar namanya IC dan sebagainya, tidak sempat semua, tapi percaya pada Yesus. Saya percaya mereka selamat. Amin. Ada satu kali itu saya melihat seorang kemalangan di jalan dekat yang SLTB sekarang dulu itu Rotsman, betul kan Rotsman kan dulu. Si dekat yang di sebelum bayangannya. Saya lah orang yang pertama, saya nampak itu orang melanggar depan saya motor, terus jatuh. Dia masih bernapas begini. Jadi memang sudah tidak, dia tidak, saya tidak tahu dia mana apa itu, dia sudah tidak, tapi masih bernapas. Saya orang pertama, saya tidak tahu harus saya buat. Saya telinga saya bisik, panggil Yesus. Saya pernah buat itu. Panggil Yesus, Yesus adalah Juru Selamat saya. Panggil Yesus, panggil Yesus. Saya tinggal tulang macam bukan bangsa kita lah. Saya tidak tahu. Tapi saya panggil Yesus, panggil Yesus. Saya tidak tahu, mungkin dia sempat. Yesus di dalam hati dia. Walaupun iman dia, saya tidak tahu simple begitu. Saya percaya Tuhan Yesus datang, selamatkan dia. Saya tidak tahu. I cannot judge. Oh masuk manakala ini tidak. Saya tidak tahu. Oke, dalam Ibrani 6:10 mari kita simpulkan ini. Konteks sejarah Ibrani, penulisan kitab Ibrani sedang berjawab kepada orang Yahudi yang menahan Injil, mengalami kuasa roh, tapi menolak Yesus sebagai korban utama. Itu bersama dengan saya. Apalagi kalau yang campur bilang, oke, korban Yesus, oke, tapi dia bilang masih kita korban-korban juga ini. Itu penghinaan, penolakan karya yang sempurna Yesus. Dan mau kembali kepada korban binatang. Mereka bukan kehilangan keselamatan. Mereka menolak satu-satunya jalan keselamatan. Boleh bersama dengan saya. Mereka menolak satu-satunya jalan sama apa Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, yaitu melalui korban Yesus di kayu salib yang sempurna untuk Anda dan saya. Nomor 9. Keselamatan dipegang oleh Tuhan, bukan pegangan kita. Saya selalu bagi ilustrasi ini kan, kalau menyeberang jalan, kan ada anak kecil
si bapak atau si Aki yang pegang jalan raya. Mana yang lebih pasti bahwa selamat sampai di seberang? Si anak yang pegang bapak, yang bilang saya pegang kok, saya pegang kok. Ataupun si bapak yang pegang tangan anaknya. Saling memegang, oke bagus juga, saling pegang memegang. Tapi yang pasti adalah jikalau kadang-kadang anak ini dia boleh ada distraction kan. Selang limpas tuh kan dia dapat es krim, van es krim, dalam bunyi. Dia tinggal begitu kan, dia sudah lalai, pasti lepas tangan bapak. Tapi kalau bapak yang pegang terus, walaupun tuh anak begini dia mau lari, tapi dia terus pegang. Kasar sedikit tapi selamat sampai ke sebelah. Jadi inilah kita punya dasar keselamatan kita dipegang oleh Tuhan, bukan kita yang pegang Tuhan. Filipi 1:6, Ia yang memulai pekerjaan yang baik, Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik, belum sama dengan saya, itu keselamatan dan saya, dia juga pastikan sampai kesudahannya dengan sempurna. Tuhan semua yang buat, bukan Anda dan saya. Kalau bukan saya setia sampai mati. Saya ingat satu lagu dulu waktu kami menabuh, setialah, setia sampai mati. Terus ada perasaan saya gerus, saya setia kan ya sampai mati. Itu saya bersetia. Tapi ternyata bukan ada yang setia. Bukan ketaatan kita, tapi ketaatan Yesus. Tuhan yang setia. Amin. Yang memulakan pekerjaan baik akan menyempurnakannya. Tuhan juga menyempurnakannya. 1 Petrus 1:5, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Amin. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Kalau kekuatan kita setengah-setengah saja. Kita bukan memegang Tuhan dengan kuat, tapi Tuhan memegang kita dengan setia. Amin. Itu luar biasa. Oke, 10. Jika keselamatan boleh hilang, tiada jaminan kekal. Di premisa penyataan jikalau keselamatan kita boleh hilang, maka tiada jaminan kekekalan. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, dia bilang, barang siapa mendengar firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Yesus berkata, mempunyai, maksudnya sekarang kita mempunyai hidup yang kekal. Jika hidup itu boleh hilang, ini sebenarnya dia punya hujahnya. Kalau boleh hilang, maka tidak ada perkataan hidup kekal. Hidup saja. Kalau sampai ujung, sampailah. Kalau tidak, karena bergantung pada kita. Tapi dari awal-awal mengatakan bahwa aku memberi kamu hidup kekal. Jadi, jikalau itu boleh hilang, tidak makna perkataan kekal di sana. Ia bukan jaminan, ia bukan Injil yang baik. Injil yang baik harus mesti benar-benar baik. Harus very good. Very good. Sehingga too good to be true. Karena butuh kok, tapi that's it. Injil adalah begitu baik, luar biasa. Jaminan untuk Anda dan saya. Amin. Oh, haleluya. Mari kita lihat ke 11. Ini perlu, saya mau jelaskan ini. Perlu bedakan antara keselamatan dan ganjaran. Amin. 1 Korintus 3 ayat 15. Saya minta tolong satu orang. Dia tengok 1 Korintus 3 dari 12. Karena dia bercakap tentang dasar. Baca dari ayat 12 sampai 15. Karena saya yang ketika ini saya hanya ambil daripada ayat 14 dan 15. Ambil daripada ayat 12 baca. Baca dengan jelas. Ayat 12. 1 Korintus 3 ayat 12. Tentangkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, kerana hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Oke, saya mau jelaskan ini. Dalam ayat ini daripada ayat yang awal, yaitu dasar. Dasar adalah Yesus. Yesus telah meletakkan dasar.
Paulus ketika dia menginjil, dia meletakkan dasar. Dia katakan terserah kepada orang untuk membina daripada dasar ini ataupun foundation ini ataupun beam ini. Adakah dengan emas, perak, permata atau dengan kayu, rumput dan jerami, itu kan? Kayu, rumput, jerami. Jadi ada dua perbedaan. Adakah orang itu membina di atas dasar itu emas, perak dan permata atau kayu, rumput, jerami? Apabila melalui api, of course kayu, rumput dan jerami akan terbakar, betul tidak? Apabila terbakar, tidaklah hasil dia. Kalau emas kena bakar lagi murni kan, apalagi perak, batu permata dia akan malah batu permata terbentuk melalui api, melalui tekanan haba dan tekanan yang tinggi dan haba. Jadi dia punya pekerjaan itu nampak berhasil sampai kesudahannya. Tapi yang mereka membina di atas dasar itu dengan dasar masih sama, yaitu Yesus Kristus. Tapi kayu, rumput dan jerami itu terbakar. Tapi walaupun terbakar dia punya pekerjaan, tapi dia tetap selamat. Tapi dia bilang seperti orang keluar dari api lah. Nah, saya berkata kamu, orang-orang percaya harus lihat ini. Kita mungkin bukan orang percaya, mungkin boleh kehilangan ganjaran, tapi tidak pernah kehilangan keselamatan. Karena dia silap meletakkan atau membina di atas dasar Yesus ini. Ya, saya beritahu kamu ini. Apa beza emas, perak, permata dengan kayu, rumput, jerami? Saya jelaskan dulu kayu, rumput, jerami. Kayu, rumput, jerami selalu merujuk kepada usaha manusia. Manusia hanya seperti bunga. Kan Tuhan bilang, yang hari ini berkembang, esok layu, akhirnya besok dibuang orang, dibakar saja. Usaha orang seperti jerami. Yang apabila dia sudah bina sebagainya, air melalui api, langsung tidak ada hasil. Itu semua usaha manusia. By my might. Kekuatan saya. Tapi emas, perak, permata, orang membina berdasarkan emas, perak, permata, yaitu berdasarkan emas selalu dalam Alkitab ialah kebenaran. Emas adalah kebenaran, righteousness. Jadi pertanyaan saya, apakah kebenaran? Soalan si Pontius Pilatus pada Yesus. Apa itu kebenaran ini? Tapi dia tidak beritahu si Pontius Pilatus kan. Mungkin bertobat mengalami si Pontius Pilatus. Sedangkan dalam tradisi gereja, si Pontius Pilatus dia bertobat. Tapi itu kita tidak dapat buktikanlah. Kebenaran adalah anugerah. Dalam perjanjian baru kebenaran adalah anugerah. Kebenaran kita bukan kebenaran kita hasilkan, kebenaran kita terima dari Yesus. Jadi kita punya dasar di atas Yesus adalah kebenaran yang kita terima sebagai kasih karunia. Kemudian perak apa? Perak ialah keputusan. Kalau emas ialah kebenaran, perak adalah keputusan. Apa keputusan kita? Adakah saya punya perbuatan? Tidak. Adakah ketaatan saya? Tidak. Tapi ketaatan Yesus. Macam dengan batu permata. Batu permata sentiasa berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita, bukan kita kepada Tuhan. Masih ingat lagi baju imam besar di dada dia taruh apa? Batu permata. 12 batu permata merujuk kepada 12 Israel. Di dada dia, maksudnya Tuhan mengatakan bahwa karena imam berbicara tentang waktu Tuhan, yaitu bahwa orang-orang Israel, Bani Israel yang 12 suku itu dekat di hati dia. My love, Tuhan katakan saya sayang orang Ibrani sebagai batu permata. Jadi bila kita membina dasar Yesus atas emas, perak, permata ialah kebenaran yang anugerah Yesus berikan, keputusan ketaatan Yesus berikan, dan juga kasih Yesus, bukan kasih saya kepada Yesus. Tapi orang yang membina di atas dasar kayu, rumput, dan jerami adalah saya tanam, saya bina, saya bentuk, saya usaha. Tapi bila terbakar oleh hujan di akhir zaman, oleh api, kayu, rumput, jerami terbakar. Nah, dalam banyak kesalahan atau pelanggaran ataupun salah benah yang kita buat dalam kehidupan Kristen, kita tidak pernah kehilangan keselamatan. Ganjaran iya. Jadi bersama dengan saya, orang itu masih selamat walaupun ganjarannya terjejas. Tapi banyak orang mengatakan yang ganjaran itu adalah keselamatan. Oh, kau hilang keselamatan sudah. Karena kau bina atas dasar kayu, rumput, jerami. Itulah itu, kau kehilangan sudah. Tidak. So, mengapa saya berkata jemaat Tuhan di luar sana mungkin mereka tidak fully grace, tidak sepenuhnya kasih karunia, tapi mereka tetap selamat. Tapi sayang, kita mau supaya mereka selamat bukan macam keluar dari api. Bersama dengan saya, tetap selamat juga lah, tapi tidak hidup
to the fullest yang Tuhan memberi pada Anda dan saya. Amin. Oke, mari kita lihat aplikasi. Di ujung sudah ini, amin. Aplikasi praktikal untuk jemaat. Hasil keyakinan keselamatan yang tidak tergoncangkan. Jikalau kita tahu kebenaran bahwa kita punya keselamatan tidak akan tergoncangkan oleh karena kelemahan kita, keterbatasan kita dan sebagainya. Mungkin masa bodoh, buat keputusan yang salah dan sebagainya. Mungkin tindakan yang melulu sampai tinggalkan gereja dan sebagainya, tinggalkan pelayanan. Malah ekstrim, bukan hanya meninggalkan gereja, meninggalkan agama, maksudnya nama Kristen lah. Dan malah menganiaya jemaat, menghentam jemaat dan sebagainya. Saudaraku, akan membuat kita, amin. Yang pertama, hidup tanpa ketakutan. Kegagalan tidak menjauhkan kita daripada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan keberanian, berdoa sebagai anak bukan sebagai hamba. Kita bertobat dengan kejujuran, maksudnya kita perlakuan tidak takut tingkat aku, kita berubah dengan kejujuran. Pengampunan tersedia melalui darah Yesus. Berubah secara semula jadi. Ketaatan lahir daripada kasih bukan paksaan, yaitu perubahan dari dalam keluar, bukan melalui tekanan dari luar, oleh karena ketakutan, oleh karena perintah dan sebagainya, tapi karena kasih Tuhan yang mengalir kita berubah dari dalam. Melayani dengan sukacita bukan untuk membuktikan diri, tapi karena dikasihi. Mengasihi orang lain dengan kasih karunia, karena kita telah diampuni sepenuhnya. Mengasihi dengan kasih karunia maksudnya memberi, tidak menerima orang sedemikian rupa. Amin. Kalau kita dapat orang buat salah dan sebagainya, tidak bilang, oh, habislah kalau kau tidak bertobat, begitulah kau tidak akan diberkati. Perkataan kita bukan kasih karunia. Kita tidak menghakimi orang. Kita katakan, walaupun begitu tindakan kau, semua kau tahu, Tuhan tetap sayang dengan kau dan Dia mau memberkati kamu. Tuhan mau melihat kamu sukses. Walaupun apapun tindak-tindak tingkah laku yang dia buat sebagainya, itu mengalirkan kasih karunia Tuhan kepada dia. Karena kita tahu bahwa kita lebih dahulu mengalami hal yang sama. Amin. Tuhan tidak hukum kita walaupun kita jahat. Malah Tuhan menyelamatkan kita, mati untuk kita. Hidup dengan damai dan keyakinan. Ada kedamaian di hati kita karena masa depan kita terjamin dalam Kristus. Kita tidak bilang, hari ini saya setia. Tidak tahu esok ucapan dia baru sampai ke rumah bapak kayaknya. Tidak berpikir sedemikian rupa. Karena kita tahu bahwa keselamatan kita Tuhan yang pegang. Amin. Keyakinan keselamatan tidak menjadikan kita lalai. Amin. Tetapi menghasilkan kehidupan yang matang dan berbuah. Oh, haleluya. Nah, saya mau nyatakan ini. Penutup pastoral. Ini istilah Indonesia. Mereka yang tidak lagi risau kehilangan keselamatan mereka, boleh? Selalu semangat firman Tuhan ini, saya tidak risau lagi dengan keselamatan saya karena bukan tentang saya tapi tentang Yesus. Karena menjadi keyakinan yang lahir daripada firman Tuhan akan hidup dengan kuasa atas dosa dan tidak lagi dikuasai olehnya. Ini luar biasa ini. Akan hidup dengan kuasa atas dosa dan tidak lagi dikuasai olehnya. Bila kita tahu kita selamat, kita yakin dengan keselamatan kita, ini akan beri kita kuasa untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Amin. Kehidupan mereka akan menjadi lebih tenang, berdamai sejahtera, haleluya. Walaupun sangat hiruk pikuk semua masalah, isu dan sebagainya, kita tahu bahwa haleluya, Tuhan beri kita damai sejahtera luar biasa. Dan mereka hidup dalam keadaan rest atau rehat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, ini bukan sampai di sini saja. Ini pembelajaran kita akan terus menerus. Saya percaya karena seperti makan. Kalau kita sudah makan sekarang tidak bermakna kita tidak makan lagi. Dan kita perlu makan terus menerus untuk bertumbuh. Sebagai kalau makan secara semula jadi untuk anak-anak bertumbuh jadi dewasa, begitu juga di kita. Kita akan terus makan firman Tuhan. Dalam konteks ini tentang keselamatan yang kekal Tuhan beri pada saya. Amin. Berdoa supaya kita akan lebih tahu, lebih kenal, lebih dalam merasakan, menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita para semua kita berdoa.